Untuk fundamental sebenarnya kalau yang minggu lalu, pekan lalu sudah ikutan mungkin udah cukup paham ya. Di sini rata-rata udah ikut yang kemarin kan ya, Sudah, Bu. teman-teman? Gimana? Sudah, Bu. Sudah ya, berarti nggak usah Sudah, Bu. diulang lah ya, Pak. Kemarin saya kebetulan tidak ikut beranda. Oh, ada yang belum Saya juga ikutan. kemarin tidak ikut, Bu. Oh Saya iya, belum juga Bu siap. Evit. Siap-siap. Sambil saya tangannya nutup-nutup yang tidak perlu dulu nih. Sebentar. Ini saya tutup. Hari ini pada cuan apa aja, teman-teman? Elmax, Teman-teman hari ini CRSN. cuan apa aja? Apa? Elmax, CRSN. Ois, Elmax, Elmax, Elmax. Terus ada yang cuan apa lagi dan ada yang sudah menjalankan itu atau yang keep karena fundamentalnya bagus siapa tuh? Coba SRTG SRTG. Emang kenapa Pak hari nge-keep ini SRTG? ada cuan. Kenapa? Hari ini mulai rebound dari sideways, Bu. Mulai jalan. Oh iya, betul. Terus apa karena apa di hold atau tadi ambil cuan aja langsung Pak? Cuan bungkus. Ambil separuh tadi, separuh take profit sudah dapat 6%. Nah, lepas itu yang separuh di hold dulu. Mantap. Saya ngirim Bu Evit 1 harian. Ngirim. Jadi kalau udah ngirim gitu gimana Pak? Ya nggak ada trading, Bu. Tapi kan biasanya Pak Herman kalau ngirim juga tetap dapat Pak. Waduh, tadi sibuk banget, Bu. Nggak bisa. Oh gitu ya. Baik-baik, saya coba share dulu ya berarti. Oke, Bu Evit, saya. Ya, ya Pak. singgung sahamnya itu dong, Bu, yang mau IPO, Bu. Brand, Bu, anak perusahaannya BRPT tuh, Bu. Punya Prayogo juga tuh, jangan-jangan cuan juga. Pokoknya langsung pengen cuan aja ya. Iya, Bu. Bisa call tuh, bisa apa sih, beli di awal-awal, siapa tahu bisa apa naik terus. Besok, waduh, Kenapa tuh? Besok kenapa Pak? anu yang waranya apa ya, Bu? Warah. Besok warannya kalau ada yang induknya gerak, ya diikutin. Gitu aja sih Pak sebenarnya waran itu. Terus kalau mau koleksi, koleksi yang ada kemungkinan mau di up, gitu kan. Dan join dulu yang satu lagi. Tapi nggak tentu, Bu. Ada yang induknya udah gerak-gerak, anaknya Dia diam aja. masih bagus itu justru yang kayak gitu. Berarti dia lagi ngepull kan. Pak Herman masih ada RLF Pak Herman. Wah, RF lah. Duduk manis, Pak. Masih ada saya. Masih ada ya? Masih. Karena begini, saya nggak mau cut loss sama sekali maksudnya gitu loh, Pak. Takut Kenapa ke di hold Pak? Kalau boleh tahu takut kenapa ke di hold? Enggak, dulu kapanannya sih karena awalnya itu turun, ya saya pertahankan aja. Tahunya tambah turun gitu. Ya sempat saya kejar sih, Bu. Average-nya masih nggak tinggi sih, tapi nggak kena soalnya tadi tambah turun gitu. Hmm. Iya, Sebetulnya saya kalau pernah saya mau ambil dengar. lagi bisa, average saya tambah rendah. Rel F itu. Iya. Rel F. Besok kalau ARB lagi ke gocap, Pak. Wah,
Duh, ya kayaknya jangan ARB lagi, Bu. Pak. Udah takut ke 50. Mana tuh rel F? Nih rel F. Rel F. Ini apa? Ini rel F. Tadi ARB. Iya, pagi-pagi ARB sudah anu. Oke, -9 plus -9. Opennya tapi -6. Sebenarnya rel F itu ada berita, tapi nggak tahu ya itu respon positif apa enggak. Rel F itu ada berita dia sudah mau mencapai target penjualan. Dia kan jualin rumah ya Pak? Hmm, Nggak tahu ya, nggak tahu menau ya, mau beli aja. iya, iya. Jadi rel F itu, sebentar saya bacakan beritanya. Jadi udah, Tuh, gawat nih. loh kok enggak, justru beritanya sebenarnya bagus sebenarnya. Oh, Makanya saya juga kira kemarin itu dia bakalan, eh, nah nih, bakalan bagus gitu ya. Rel itu rel F ditutup menguat itu +2% pas ini ya, +2%. Nah ini ya, nih saat eh, muncul berita itu harga iya. tanggal 18 bulan 9 yang ini itu ada berita rel F ditutup menguat eh, plus 2,45%. Betul ya ini ya, plus 2,4,5 yang mana nih? Plus 2,45%. Apa yang ini? Nggak tahu deh, yang ini kali ya. Nah, terus sudah gitu ke level RP 125. Ini rel F kan bener. Rel F atau PT Graha Mitra Asia. Benar kan? Oh iya benar. PT Graha Mitra Asia Iya. membukukan kenaikan laba bersih signifikan 347% YoY menjadi 4,5 miliar pada semester 1. Melesatnya laba bersih ditopang pertumbuhan pendapatan sebesar 181%. Nah, berarti ininya bagus ya. Kalau apa namanya? eh apa? Sentimennya bagus. Nah, jadi tinggal ini kenapa dia belum direspon dengan baik ya. Entah bandarnya belum punya barang atau gimana, kita lihat aja Pak. Gitu. Itu dulu Candle kali ya. bayangannya 8% Bu Kenapa? Evis. Candle bayangannya 8%. Besok. Iya, Wah, luar biasa kan? Bayangan. Minusnya berapa, Bu? minusnya 2. 2,8. Nah, tuh. Udah kayak gitu tuh cakep tuh, Bu, sebenarnya tuh. Ini plusnya 6. Jadi gini, kalau rel F itu dulu kan sebenarnya dia opennya ini baru ya, 22 Juni 2023. Opennya di 81. Nah, terus dia turun, turun, turun. Ini udah ada juga nih stok secara apa namanya, secara eh, stokastiknya, stokastiknya juga udah oversold ya, oversold. Tinggal nunggu momen. Terus MACD-nya juga udah lumayan bagus nih, udah di bawah. Tinggal nanti ke atasnya. Ini juga udah di bawah. Jadi semua udah di bawah nih. Nih, tiga-tiga ini udah di bawah. Ya, ditunggu aja Pak Herman. Jadi Tunggu. di hold terus nih, Bu ya. Kalau ngomong di hold terus satu pakai pakai ini apa namanya plannya. Di hold Kalau terus plan atau saya ngambil lagi, Bu, di harga. jangan, jangan. Kalau ngambil lagi jangan di RTN yang itu juga, harus di RTN yang berbeda. Itu kalau ngambil lagi. Oh, gitu. Ya, jadi eh, syaratnya itu kalau misalnya kita udah di satu RTM gitu ya, kita ngambil nih FS-nya sekian gitu di sini, FS-nya di sini nih, yang di batasan ini nih, FS-nya di 70-an. Terus ini kan turun-turun lagi nih di 60. Aduh, saya mau ngambil lagi di RDN yang lain. Ini pernah kan tempo hari nih lihat nih.
nih tanggal 15 bulan 8, jadi terendahnya itu 63. Hari ini terendah berapa? 60, Bu. 60. Oh ya, berarti udah tembus lagi nih. Udah tembus lagi. Harapannya itu di sini dia akan mantul minimal, bukan minimal, maksimal lah kalau saya ngomongnya ini yang paling tinggi dulu lah. Sementara itu 180 ini. 179. 179. nggak sama Nah, sama ini. cuman untuk menuju ke sini kan yaitu digonjang-ganjing gitu loh Pak. Digonjang-ganjing. Jadi lihat, Berapa lama ya, Bu? dilihat aja besok kalau doji berarti confirm oke. Lebih dari 70% akan kembalikan arah. Tunggu aja besok akan ditutup doji nggak gitu. Atau malah udah hijau, bukan doji lagi. Tunggu aja Pak. Kalau ngelihat ini sih mestinya dia paling rendah itu, aduh 50 serem amat. Wah, iya, Duh, Mas. 52, 51 dia mantul. Tapi ya besok konfirmasinya. Mungkin nyentuh 50. Kalau sekarang berapa Pak? Sekarang 60. 60 kurangin 10%, Iya. 54 ya. Mudah-mudahan besok apa namanya? Cuman ke bawah tutup doang, terus ditutupnya doji. Mudah-mudahan. Ya, Pak. Oke. Jadi fundamentalnya Yang dibilang mantul itu sampai seberapa banyak mantulnya ya, Bu? kalau mantul itu kan kita pakai apa namanya berdasarkan data sebelumnya gitu kan. Data sebelumnya itu kan seperti ini. Nih, dia ketika turun sampai sini. Nah, ini trennya dia nih turunnya pun ini kan trennya turun nih. Dia belum melewati high yang ini. Berarti dia turun lagi kemungkinan bisa sampai ke sini nih, Pak. Oh ya, ada yang coret-coret nih. Oh, yang baru. Iya. Ini apa nih? Dicoret-coret gimana hilanginnya? Sebentar. Ini terus clear gitu ya. Clear. Oke. Kita sekilas ke fundamental dulu ya, teman-teman. Tadi kan udah ke sana. Ya. Saya ada kabar kami nggak jumpa Pak. Ya, yang ini pertama teman-teman kita akan bicara mengenai fundamental. Secara singkat, fundamental dalam saham gitu ya. Untuk apa sih gitu? Sebentar ya, saya suara siapa? Di-mute dulu, Bu, semuanya, Bu. Maaf ya, saya mute dulu semua. Nanti silakan open mic sendiri. Oke. Nah, yang pertama bagiannya itu loh. Jadi polisinya polisi. Jadi kalau polisi kan ke kita orang Dulu tuh yang lain. di bukan polisinya polisi. Jadi apa ya? Polisi tapi yang di saya jadi bingung itu sendiri. jadi Potong ribut dulu yang lain, Bu. Udah. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang fundamental gitu ya, sebenarnya kan dalam kita investasi saham itu pasti kita butuh intinya dua, simpelnya pengetahuan sama keahlian. Pengetahuan itu yang kita ikutin edukasinya Pak Holi tiap hari, kita belajar analisanya, belajar dasar-dasar membuat keputusannya, kapan kita harus entry, kapan kita harus sell, terus dapetin info-info, isu dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ya kita butuh juga keahlian. Keahlian ini lebih ke praktek gitu ya, teman-teman, praktek, jam terbang dan yang lain-lain. Nah, untuk fundamental di sini gitu ya, untuk fundamental di sini memang ada kaitannya mengenai value investing dan lain-lain. Tapi kalau untuk value investing saya belum bahas terlalu dalam di sini. Value investing itu tapi intinya itu ya memang bukan
bukan seperti trading di MCS ya, kalau saya bilang. Sorry. Nah, karena kalau misalnya di MCS itu kan kita bukan yang untuk yang lama banget. Nah, kalaupun yang lama, hold lama, mungkin saya belum bisa berani mengatakan itu value investing gitu ya. Karena kalau value investing itu benar-benar ibaratnya nih ketika sahamnya, ibaratnya nih ya, kita beli saham di harga saat mana pensiun nih. Nih, misalnya sahamnya segini. Ini kan lagi kita udah buy nih. Ternyata dia naik. Ternyata dia malah turun lagi gitu ya. Nah, itu kalau orang-orang value investing itu dia melihat value si saham ini eh, dikaitkan dengan fundamentalnya itu eh, murah banget atau apa gitu, dia malah ambil gitu. Jadi dia ketika orang panik untuk menjual karena sedang downtrend, ya kalau orang-orang value investing justru dia akan membeli gitu. Nah, itu kalau orang-orang value investing. Jadi dia tidak peduli mengenai tren saat itu gitu, tapi dia melihat value-nya aja gitu, value si emiten tersebut. Nah, kalau di sini kita ngomongin tentang fundamental, eh, yang pertama pasti senjatanya gitu ya. Senjatanya yang paling utama itu ya satu laporan keuangan. Itu ya yang pertama. Eh, Selain laporan keuangan ada laporan tahunan, terus bisa juga dengan adanya materi public expose sama prospektus. Kalau materi public expose itu misalnya ada isu nih, si ini Telkom mau seperti ini. Nah, terus apa namanya? eh, apa mereka mengadakan press conference, terus nanti ada tanya jawab dan lain-lain. Nah, berarti kan dapat informasi kita dari sana. Kalau prospektus itu kalau misalnya ada apa ya gebrakan baru lah, misalnya mau mengeluarkan right issue gitu kan ya, mau eh, apa merger atau apa, nah itu tuh pasti kan mereka harus ngeluarin kalau terutama untuk right issue dan lain-lain itu mereka harus ngeluarin prospektusnya. Nah, ini bisa juga dibaca. Yang paling gampang yang kita eh, dapatkan itu yang dua hal ini ya. Terutama yang nomor satu, yang laporan keuangan. Sampai sini cukup jelas ya suara saya, teman-teman? Jelas, Bu. Suara jelas. Oke. Selanjutnya, Bu, nanya Bu, ya silakan. laporan keuangan jujur saya nggak terlalu memperhatikan banget soal laporan keuangan. Yang saya perhatikan adalah biru pertama, itu kan, terus trennya naik dan sebagainya. Seperti yang selama ini kita lakukan lah. Laporan keuangan yang bagus itu yang bagaimana Bu ya? Ya, nanti coba kita kulik ya. Laporan keuangan yang bagus itu yang seperti apa? Siap Bu, siap. Oke. Nah, kita coba masuk selanjutnya ya Pak Daniel ya. Ini laporan keuangan yang pas banget nih yang ditanyakan tentang laporan keuangan. Laporan keuangannya yang seperti apa sih gitu kan. Nah, yang pertama, oke. Yang pertama sekali itu paling gampang kita ngelihatnya dari idx.co.id. Nah, kalau kita buka idx.co.id, ya, idx saya ada di mana ya? Di sini kali. Ini bukan Baikase, bukan. Sorry. IDX saya ada di sini kah? Oke, contoh. Nah, ini. Nah, di IDX ini, idx.co.id. Nah, teman-teman bisa buka di sini nanti ada laporan keuangan. Gitu ya. Jadi di depan itu nanti ada tentang
laporan keuangannya. Nah, di laporan keuangan ini kita bisa buka nih tiap saham yang kita beli itu wajib, perusahaan itu kan wajib mengeluarkan laporan keuangan. Nah, di sini kita bisa buka semua perusahaan itu laporan keuangannya, misalnya dari tahun berapa dia dia udah laporin 2022, 2021 dan seterusnya. Sekarang kalau kita sekarang setahun itu kan ada 4 triwulan. Januari, Februari, Maret itu triwulan 1, April, Mei, Juni itu triwulan 2 dan seterusnya sampai eh, dan nanti ada juga tahunannya. Nah, jadi caranya kita ketik aja di sini contoh namanya misalnya Harum, contoh ya. Nah, ini Harum. Nah, terus tahun 2023 laporan keuangannya efeknya saham triwulan 2 gitu. Nah, nanti akan muncul nih. Nah, tanggal 3 Agustus kemarin jam 10.23 itu dipublish di IDX. Dipublish di sini, ini laporan keuangannya, cari yang PDF, yang financial statement bisa, kadang judulnya laporan keuangan juga bisa. Nah, ini di-download, download. Nah, terus nanti ada di sini. Nah, laporan Harum. Nah, di sini kelihatan nih, ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini kita bisa lihat. Nah, langsung cari aja ke yang ada kata-katanya laba rugi, posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan. Nah, nanti kita lihat di sini. Laporan posisi keuangan itu ada tiga apa ya? 3 bagian. Cukup 3 bagian saja yang kita lihat. Ini kan banyak nih. Kita cukup lihat 3 bagian saja. Nanti saya buat sederhana. Yang pertama itu kita cari yang ada tentang aset dan liability. Nah, cari di sini liabilitas dan ekuitas. Nah, itu intinya situ. Satu bagian liabilitas dan ekuitas. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas itu satu bagian. Oke. Yang kedua, yang berkaitan dengan laba rugi. Oke. Jadi yang pertama tadi yang berkaitan dengan ini posisi keuangan yang ada isinya tentang liabilitas tadi. Oke, gampangnya itu posisi keuangan. Terus yang kedua laba rugi dan yang ketiga arus kas. Udah 3 itu aja. Jadi ada 3, arus kas, laba rugi, sama yang tadi posisi keuangan atau neraca. Neraca itu jadi nanti di dalamnya tadi ada ekuitas dan liabilitas. Nah, itu sudah saya masukkan juga ke bahasan tadi di sini. Jadi ada 3 tadi ya, di laba rugi, income statement, terus yang kedua balance sheet atau neraca atau posisi keuangan tadi, yang kedua, yang ketiga apa terakhir? Apa yang terakhir tadi? Arus kas, betul, arus kas atau cash flow. Udah 3 itu aja. Jadi intinya laporan keuangan itu kita lihat 3 itu dulu. 3 yang terpenting yaitu saya ulang laba rugi, income statement, terus neraca atau disebut balance sheet atau posisi keuangan tadi ya, terus arus kas. Oke, coba saya jelaskan dulu gambarannya secara masing-masing bagian tadi, 3 bagian dalam laporan keuangan. Yang pertama, jadi yang pertama tentang laba rugi. Di laba rugi itu nanti
kita lihatnya cukup total sales sama laba bersih. Oke, ini cukup total sales sama laba bersih. Nah, teman-teman kan punya Mirai ya. Di Mirai itu ada yang kalau kalau di Mirai itu udah disederhanakan, lebih disederhanakan lagi, bentuknya menjadi seperti ini. Mana Mirai saya? Mirai ada. Bentar, saya tutup dulu. Oke, Mirai. Ada di sini. Keren. Ini apa ini? Mirai saya mana ya? Sebentar, ini top gainer. Oh, ini nih. Oke. Kelihatan, teman-teman? Di Mirai itu ada, saya gedein dulu. Nah, di Mirai itu adanya namanya income statement. Income statement. Nah, di sini ini udah mudah nih, udah dipermudah. Di sini udah ada laporan keuangan yang tadi yang terpenting dalam apa namanya? Dalam laba rugi tadi apa tadi? Total sales sama net income, ya kan? Nah, lihatnya jadi ini cukup total sales sama net income. Net income ini sebenarnya ini earning after tax. Cuman di Mirai disebutnya net income. Jadi lihatnya ini total sales sama earning after tax atau EAT, atau kalau di Mirai disebutnya NI, net income. Ini diambil dari mana? Mirai itu yang ambilnya dari IDX tadi. Jadi data ini juga diperoleh di input. Jadi awalnya itu tetap di IDX. Jadi kalau teman-teman terbiasa lihat dari IDX, ya nggak apa-apa juga masukin langsung. Contoh ya, kita lihat nih yang Harum 2023 second quarter kedua ya. Nah, di kuartal kedua angkanya 2263,053 atau 2.263 miliar dan seterusnya. 2263 itu earning after tax atau net income. Coba kita buktikan. Nah, saya catat dulu. 2263,053. Nah, lihatnya yang di IDX itu IDX tadi di ini ya. Nah, IDX ini kita lihat cari di bagian laba rugi, cari di bagian laba rugi. Nah, ini kan laba rugi gini. Cari di bagian laba yang dapat didistribusikan ke entitas induk. Itu tadi kuartal kedua, iya benar. Kuartal kedua 2263. Nah, tadi di mana tadi? 2263 ini ya. Finansial. Oke, laba rugi yang dapat didistribusikan. Mana angkanya ya? Ini 2023 Harum. Ini Harum betul kan ya? Harum. Nah, sorry teman-teman. Saya lihat dulu di atas. Ini Harum kan? Harum oke. Harum Juni berarti kuartal kedua. Terus laba rugi, laba yang dapat didistribusikan ke entitas induk. Laba yang dapat didistribusikan ke entitas induk, jumlah laba, mana angkanya ya?
angkanya laba rugi yang dapat didistribusikan. Nah, lihatnya yang di sini nih. Ini 151.359. Nama 151 sebentar. Ada yang berbeda. Aduh. 151 sebentar kok ini berbeda ya. Ini ini dalam apa sih ini? Laba yang dapat didistribusikan dari lihatnya jadi ini. Terus ini gini. Atau ini saya salah ya? Sebentar ya, saya tutup dulu semua. Ini saya tutup dulu juga semua. Saya tutup ini. Saya tutup juga. Ini kebanyakan. Oke, ini apa lagi? Saya tutup. Oke. Nah, saya buka lagi contoh yang lain misalnya, semoga nggak error lagi nih. Nelly ya. Nelly, contohnya Nelly. Nelly income statement, financial statement. Oke, kita download. Terus kita buka. Terus kita cari di, kok nggak muncul ya saya ya? Muncul nggak? Ada yang mencoba? Ini kayaknya error nih saya. Coba lagi. Financial statement, PDF, Nelly. Nelly LK sama aja. Nelly LK 30 Juni juga sama aja. Kok nggak muncul? Ada yang bisa download? Oke, cari ke bagian, jadi bagian, ini aset lancarnya, cari ke laba. Laba, penghasilan yang dapat didistribusikan. Oke, sekarang kita lihat Nelly. Di sini Nelly. Teman-teman, suara saya masih jelas kan ya? Jelas, ya. Bu. Jelas banget. Oke, siap. Nah, di sini ada angka 114 114 sekian ya. 114 sekian. Nah, ini. Nah, 114 sekian terus yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induknya ini 114 nah ini. Jelas ya? Kelihatan ya? 42. Nah, di sini juga ada di kita lihat di mana nih? Saya share lagi sebentar. Di dalam Mirai itu udah dipersingkat dia. Nah, di sini udah ada angka yang ini. Jadi udah dimasukin ke dia. Kita cukup lihat yang ininya aja nih, net income-nya. Gitu. Oke? Jelas ya? Jadi angka ini didapatnya juga dari angka LK yang di IDX, tapi udah dimasukin. Terus sama total sales yang ini. Kenapa saya fokus dulu ke yang ini, ke total sales sama net income, nanti kita ada perhitungan sederhana supaya kita ngelihat bahwa fundamentalnya secara LK-nya gimana gitu. Cukup jelas ya? Ini dan ini.
Oke, Oke, Bu. kita lanjut ke yang tadi, ke apa? Ini kan baru untuk laporan keuangan yang laba dan rugi. Terus kita sekarang ngeliat untuk yang selanjutnya itu ke neraca. Nah, untuk sales dan laba bersih tadi, intinya gimana? Intinya sama-sama naik. Itu yang paling bagus. Maksudnya gimana sih sama-sama naik? Artinya gini, suatu perusahaan, kalau kita ngelihat, kalau saya paling enak ngelihatnya memang dari Mirai, karena dia udah angka langsung ya. Jadi saya nggak nyari-nyari scroll-scroll di IDX. Nah, jadi salesnya itu paling enak kita ngeliatnya gini. Ini tahun 2023. Tahun 2023, salesnya itu meningkat. Dari kuarter 1 ke kuarter 2 itu meningkat menjadi, nah, saya ulang ya, dari 119 miliar menjadi 264. Jadi 264 ini adalah total ya teman-teman, total dari awal Januari sampai akhir kuarter ke-2 di tahun 2003. Artinya Januari sampai Juni itu 264. Gitu. Oke. Nah, artinya kan gini, dia pendapatannya meningkat. Berarti wajar dong kalau misalnya net income yang di sini juga meningkat. Nah, kalau dua-duanya meningkat signifikan, itu yang paling bagus. Itu yang paling oke. Tapi kadang-kadang nih kita menemukan di net income-nya, misal contoh yang ini ya, 52 menjadi 114. Ini kan kenaikannya 100% lebih ya. Tapi total sales-nya kenaikannya 100% itu maksudnya kenaikan di kuartal keduanya lebih dari 52 juga. Makanya totalnya 114. Kan gitu. Nah, tapi ini contoh yang bukan kurang ya. Yang perlu kita telaah lagi lebih dalam itu kalau misalnya total sales-nya dari 119 jadi cuma 130. Contohnya nih, kan naiknya sedikit nih, tapi lonjakan net income-nya bisa melonjak jauh banget gitu. Bisa totalnya bisa menjadi 2 kali lipat. Nah, itu kita harus cari tahu net income ini akan apa namanya dia telah peroleh itu dari mana? Apakah dari pendapatan lain-lain? Nah, kalau pendapatan lain-lain itu kita harus lihat apakah dia hutang ataukah apakah dia dari penjualan aset atau apapun itu. Nah, jadi yang paling bagus itu kalau dua-duanya itu naik. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Terus ini lagi. Nah, kalau yang di neraca kita cukup lihat itu ini aja nih, dua ini. Di neraca memang nanti akan ada total aset, akan ada liabilities, sama akan ada equity-nya. Tapi kita cukup fokus ke liabilities sama equities-nya aja. Jadi di neraca itu ada liabilities dan equities sama aset. Nah, di Mirai, di income statement ini di 1921 itu ada 3 kan? 1, 2, 3. Ada laba rugi yang tadi, ada neraca atau balance sheet, ada arus kas atau cash flow. Sama. Jadi dia udah dibedakan 3 sheet gitu kan, 3 halaman. Nah, untuk yang neraca atau balance sheet kita fokus ke apa tadi teman-teman? Ke ini aja nih. Ke liabilities sama equity. Udah. Cukup itu aja dulu. Jadi kita lihat liabilities-nya dan equities-nya. Nah, kalau di sini kita nggak perlu kalau di sini kita tidak perlu masukin angkanya terlalu detail. Kalau yang di laporan income statement tadi nanti
ada Excel-nya yang bisa kita input datanya untuk melihat peningkatan keuangan dia, peningkatan labanya, peningkatan pendapatannya. Nah, kalau di sini yang kita lihat apa? Ya ini, di liabilities. Liabilities itu utang ya, utang atau kewajiban. Nah, di utang kewajibannya itu di sini contoh, dia ada 103 totalnya ya. Totalnya itu ada 103 M. Sedangkan total equity dia, total modal dia itu ada 636. Nah, berarti